Perkenalkan, saya Gracia Riki Risa dari kelas 2A NIM 211134149 Prodi PGSD. Berikut adalah video simulasi pembelajar PPKN. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Sehat? Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mohon untuk Caca memimpin doa ya. Yuk kita berdiri, ambil sikap berdoa. Amin. Terima kasih Caca, silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Apakah hari ini semuanya berangkat? Oke. Sasa? Oh ya, hadir. Salma? Oke, hadir. Adi? Ada yang tahu Adi kok belum datang? Kenapa ini? Apakah Adi sakit? Oke. Oh, itu Adi terlambat. Sini Adi, silahkan masuk. Silahkan duduk di tempatnya ya Adi. Selanjutnya, Dika. Baik, Dika hadir. Yang selanjutnya, Arya. Oh iya, Arya duduk di belakang itu ya. Dan yang terakhir, Caca. Baik, Caca juga hadir. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman yang ada di sekolah berkaitan dengan hidup bersih dan sehat di sekolah. Adakah yang tahu apa itu keberagaman? Baik, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Apa saja perbedaan yang ada? Coba Sasa, coba sebutkan apa saja perbedaan yang kamu ketahui. Bagus. Ya, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan perbedaan sosial budaya, perbedaan ideologi politik, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah melakukan berdoa, siswa dapat ikut serta menerima keberagaman di sekolah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa melaksanakan sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Yang ketiga, dengan melihat video, siswa dapat mencontohkan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang keempat, dengan bercerita, siswa dapat mengidentifikasi pengalaman bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, ini ya anak-anak. Yang pertama ini di dalam gambar ada 4 anak yang sedang bersih-bersih. Gambar yang kedua juga mereka bersih-bersih di halaman sekolah. Dan yang terakhir ini mereka sedang bermain bersama di halaman sekolah. Nah, dari gambar ini apa yang kalian ketahui? Coba Caca sebutkan. Nih, di gambar pertama, apa yang sedang mereka lakukan?
Ya, mereka membersihkan ruangan kelas. Di sini ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Mereka bekerja sama, saling tolong-menolong untuk menyelesaikan pekerjaan dalam membersihkan ruangan kelas. Selanjutnya, Dika sebutkan apa yang dilakukan pada gambar kedua ini. Di sini, ya benar, Dika. Di sini ada anak yang memiliki rambut keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang memiliki kulit putih, dan ada yang berkulit hitam. Mereka saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. Nah, di gambar terakhir ini, coba Salma, apa yang kamu ketahui dari gambar ini? Nah, betul Salma, di sini ada yang memakai jilbab, ada yang tidak memakai jilbab, ada yang berkulit hitam, berkulit putih. Mereka saling bermain bersama, mereka kompak, dan mereka menyelesaikan permainan mereka dengan baik, dan mereka wajahnya terlihat bahagia. Nah, dari gambar ketiga ini berarti menandakan perbedaan yang mereka miliki tidak menghambat dalam sebuah permainan yang mereka lakukan. Oke, selanjutnya nah, dari ketiga gambar tadi kita bisa mengambil manfaat dari keberagaman yang ada. Coba kita pikirkan dulu sebentar ya. Kita pikirkan dari gambar tadi, kira-kira manfaatnya dari keberagaman itu apa? Nanti yang bisa Ibu kasih hadiah. Oke, siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Baik. Oh, Arya mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Arya. Oh, betul. Bisa menumpuk sikap toleransi. Betul sekali Arya. Dari gambar tadi ada yang memiliki kulit putih, kulit hitam, rambutnya keriting, ada yang memakai jilbab. Nah, dari perbedaan yang mereka miliki itu, mereka menunjukkan bahwa mereka saling bertoleransi, menghargai sesama. Betul. Selanjutnya, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Oke, Adi, silakan Adi. Benar sekali. Dari gambar tadi itu mencerminkan bahwa perbedaan yang ada itu sebagai alat pemersatu. Mereka berbeda-beda, ada berbeda kepercayaan, berbeda agama, berbeda warna kulit, dan berbeda bentuk tubuhnya ini berbeda. Ada yang rambutnya keriting, lurus. Nah, mereka tetap bersama-sama atau bersatu. Nah, dari situ menunjukkan bahwa manfaat keberagaman itu sebagai alat pemersatu bangsa. Betul. Betul ya Adi. Mantap. Selanjutnya satu lagi, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke. Sasa. Apa Sasa? Nah, benar. Dalam gambar tadi itu mengajarkan untuk apa, anak? Mengajarkan
untuk selalu menghargai perbedaan. Dalam hidup ini banyak perbedaan yang ada. Contohnya ini tadi, ada suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, dari perbedaan yang ada itu, kita harus saling menghargai supaya hidup kita aman, damai, bangsa menjadi tentram, dan nantinya akan tumbuh sikap apa di mana? Sikap nasionalisme. Nah, betul sekali. Nah, nanti setelah ini Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, kalian nanti berdua-dua ya. Yang pertama nanti Sasa dengan Adi. Nanti Sasa dan Adi di sebelah sini ya. Lalu Salma dengan Dika nanti di sebelah sini. Yang di tengah sini ya, Nak ya. Dan yang ketiga Caca dan Arya nanti di sebelah sini. Nah, silahkan kalian duduk bersama kelompok kalian. Sini, maju, silahkan duduk. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat tulis. Silahkan siapkan alat tulis kalian. Sebentar, Ibu akan mengambil lembar kerja kalian. Sebentar ya. Nah, ini adalah lembar kerja. Ibu akan membagi satu persatu. Ini untuk Adi, ini untuk Caca, ini untuk Salma dan Dika ya. Selanjutnya, nah nanti di dalam lembar ini, sebelum untuk mengisi, kita akan melihat video. Nah, videonya tentang apa? Silahkan kalian simak ya. Nah, setelah menonton video tadi, tadi kan ada manfaat kerjasama. Apa saja tadi manfaatnya? Kalian menyimak dengan baik tidak? Ayo, silahkan. Caca, silahkan. Kan? Nah, terus sekali bisa meringankan beban pekerjaan. Selanjutnya, Adi, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Betul. Selanjutnya, Arya. Nah, iya, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan memupuk rasa tolong-menolong. Nah, dalam video tadi ada disebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah. Contohnya ada piket sekolah. Nah, dari kerjasama, dari keberagaman yang ada, mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan piket sekolah supaya pekerjaan menjadi cepat selesai. Lalu ada juga bentuk kerjasama di sekolah tadi, mengumpulkan atau menggalang dana, bisa untuk orang yang sedang sakit, bisa untuk korban bencana. Nah, uang-uang itu dikumpulkan lalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk kerjasama di sekolah tadi, mengerjakan tugas kelompok bersama. Nah, bentuk kerjasama ini boleh dilakukan asalkan dilakukan dalam kegiatan mengerjakan tugas bersama. Tapi kalau ketika ulangan, kira-kira boleh tidak mengerjakan tugas bersama biar bisa dikatakan bersatu? Gimana menurut kamu, Salsa?
tidak boleh ya, karena itu nanti namanya curang, itu tidak baik. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah teks. Teksnya adalah berjudul Bersatu dalam Keberagaman. Indonesia dikenal dengan keberagaman masyarakatnya. Oleh sebab itu, banyak ditemukan keberagaman di berbagai lingkungan. Apakah teman-teman tahu contoh-contoh keberagaman di sekolah? Tadi apa saja? Ada keberagaman agama, suku, budaya, ras, sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman itu suatu kondisi yang berkaitan dengan banyaknya perbedaan yang terdapat di masyarakat, sehingga keberagaman di sekolah juga berkaitan dengan banyaknya perbedaan yang terdapat di lingkungan sekolah. Nah, dengan adanya banyak perbedaan tidak membuat kita mengalami perpecahan. Sikap yang harus kita ambil adalah bersatu, saling bergotong royong, dan menghargai satu sama lain. Contoh keberagaman yang ada yaitu perbedaan suku. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Betawi, dan lain sebagainya. Juga perbedaan budaya, perbedaan agama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Lalu ada perbedaan ras, perbedaan pendapat, dan perbedaan hobi atau kesukaan, dan lain sebagainya. Biasanya perbedaan hobi itu nanti bisa menimbulkan debat. Nah, sebaiknya anak-anak semua bisa menjadikan perbedaan hobi itu untuk saling mensupport. Jika si Salma hobinya berenang, kita harus mensupport Salma untuk berenang. Lalu jika hobinya Caca itu bernyanyi, biarkan Caca menekuni hobinya, karena kita itu memiliki kesukaannya masing-masing. Nah, dari bacaan yang Ibu bacakan ini tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari tadi mulai menonton video dan bacaan yang Ibu bacakan di terakhir ini tadi? Kira-kira kalau dari kelompoknya Sasa dan Adi apa nak kesimpulan yang kalian ambil? Nah, betul, kita harus saling bersatu dalam keberagaman yang ada. Apalagi di sekolah kita harus saling bersatu supaya di lingkungan kelas kita nanti bersih. Ketika piket kita bekerja sama, kompak. Nah, lingkungan kita akan menjadi bersih dan sehat. Lalu dari kelompoknya Salma dan Dika, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ya, benar sekali. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan yang kita miliki itu sebagai pemecah. Kita harus menjadikan hal itu sebagai alat pemersatu bangsa. Terakhir, nih Caca dan Arya, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari video dan bacaan tadi?
Nah, benar sekali. Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman, tapi kita harus apa? Harus bersatu, bertoleransi, dan saling menghormati satu sama lain. Benar ya? Dari pendapat yang disampaikan oleh teman-teman semua, kita itu tinggal di negara yang kaya akan keberagaman. Pulaunya saja ada banyak sekali. Nah, ada suku yang bermacam-macam. Namun Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, Indonesia. Nah, walaupun teman-teman semua ada yang dari berbeda suku, nah tidak masalah. Nah, teman-teman semua harus bersatu, bekerja sama, dan saling tolong menolong. Harus tumbuh sikap nasionalisme dalam diri teman-teman. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai keberagaman dan bersatu di lingkungan sekolah? Bagaimana? Nah, sepertinya cukup ya. Oke. Nah, kalau dari pertanyaannya Adi, bagaimana supaya kita bisa memiliki rasa menghargai dengan sesama? Nah, yang pertama kita harus berpikir bahwa kita itu diciptakan sama Tuhan itu sama, semuanya unik adanya. Jadi kita harus menghargai dia seperti itu, kita harus menghargai. Nah, dan yang kedua, kita harus jangan mudah terprovokasi. Kalau ada orang yang bilang gak usah temenan sama dia, jangan mau, karena kita harus saling menyayangi, menghormati satu sama lain. Nah, oke, teman-teman semua sudah hebat, teman-teman semua sudah bisa ya memahami dengan baik bagaimana sikap yang harus kita ambil untuk menyikapi keberagaman yang ada. Oke, nah Ibu memiliki PR, namun sebelum lembar PR dibagikan, silahkan untuk teman-teman mengisi lembar refleksi ya. Nah, ini lembar refleksi yang kalian harus isikan. Ibu akan bagikan satu persatu. Nah, silahkan. Sama-sama. Baik. Di sini silahkan nanti diisi nama dan nomor presensinya. Nih, diisi gimana perasaanmu dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, untuk lembar PR. Nah, untuk lembar PR ini silahkan nanti kalian kerjakan di lembarnya ya. Baik. Nah, kita sudah banyak mempelajari materi keberagaman pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita akan menutup berdoa. Silahkan semuanya bangkit berdiri. Nah, sikap berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, teman-teman harus semangat belajar. Nanti kita bertemu lagi di besok ya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai rumah. Bye. Terima kasih.